Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita dimanapun saat ini. Pagi hari ini Sabtu 19 Desember 2020. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dan rutinitas kita di masa Advent ini, terlebih di dalam masa pandemi ini, mari kita sejenak meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 46 sampai 47. Beginilah bunyinya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Bapak, Ibu, serta sahabat yang terkasih, kalau kita boleh lihat firman Tuhan pada saat pagi hari ini, tentu kita boleh melihat bagaimana kecerdasan yang dimiliki oleh Yesus tersebut. Di umurnya yang masih belia, yang masih sangat muda, dan masih remaja pada saat itu, ia sudah harus duduk di tengah bait Allah bersama para ulama sambil mengajukan dan mendengarkan segala apa yang diceritakan oleh para ulama tersebut. Dia tidak hanya mendengar tetapi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat para alim ulama tersebut begitu kagum dan terheran-heran akan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus. Dan semua orang, kalau kita boleh lihat, di situ sangat merasa heran akan kecerdasan dan segala ilmu yang dijelaskan oleh Yesus kepada mereka di tengah-tengah bait Allah. Tentu hal ini membuat kita merasa bahwa Yesus memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Kecerdasan yang bagaimana kalau kita lihat pada saat itu tidak mungkin kalau kita posisikan di dalam kehidupan kita. Tetapi itulah yang menjadi acuan kenapa kecerdasan Yesus yang menggugah hati kita. Kita boleh lihat bahwa saat ini dalam firman Tuhan pagi hari ini kita mencoba untuk belajar bagaimana memahami dan menyadari sesungguhnya dalam diri kita memiliki potensi untuk mengenal tipe kecerdasan yang ada di dalam diri tanpa harus bermegah diri. Kita boleh belajar bagaimana kesederhanaan Yesus tanpa ada kemegahan di dalam dirinya, namun dia tetap mampu bekerja dan belajar, bahkan selalu terdepan di dalam mengajukan segala pertanyaan tersebut. Dan itulah yang boleh kita lihat bahwasanya kecerdasan Yesus membuat hati kita semakin terbuka, semakin lebar, dan semakin mau belajar tentang firman Allah. Tentang bagaimana firman Allah yang sejatinya, yang selalu membuat kita merasa sukacita, merasa dekat dengan Allah. Dan bahwasanya kita pada saat itu boleh lihat bagaimana Yesus bersama imam-imam ahli Taurat yang pada saat itu merasa kagum melihat bahkan mendengar apa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Yesus kepada mereka. Dan tentu semakin firman Tuhan pagi hari ini membuat kita disadarkan kalau ternyata rasa tahu kita, rasa ingin tahu kita tentang firman-Nya haruslah meneladani seperti apa yang ada di dalam diri Yesus. Kita boleh lihat bahwasanya semua kita pada dasarnya memiliki kecerdasan, tetapi kuantitas imanlah yang harus menjadi patokan kita, yang harus kita jaga, yang harus kita tumbuhkan di dalam cinta kasih yang kekal, supaya ketika kita belajar tentang agama tidak menuhankan diri kita.
kita harus coba belajar bagaimana menjadi orang, bagaimana menjadi manusia yang baik dan benar sebelum belajar agama, sebelum belajar firman Tuhan. Seperti yang kita lihat di dalam diri Yesus. Agar ketika kita sudah belajar agama, belajar tentang firman-Nya, belajar tentang ilmu, bahkan hal-hal yang diajarkan kepada kita melalui kitab suci, kita tidak menuhankan diri kita, bahkan kita tidak menuhankan manusia dan menjudge umat atau sosial lain. Dan itulah firman Tuhan pagi hari ini yang mencoba untuk mengajak kita bahwasanya kecerdasan Yesus yang mendorong kita untuk tetap semangat di dalam akan haus firman-Nya, dan itulah yang harus menjadi bekal kita di dalam pagi hari ini. Kecerdasan kita memang ada, tetapi janganlah bermegah diri, janganlah bersombong diri, tetapi kuantitas iman yang harus tetap kita jaga dan bertumbuh selalu bersama dengan Yesus, agar ketika kecerdasan kita semakin berkembang, kuantitas iman kita semakin bertumbuh dan diri kita semakin berendah diri di hadapan-Nya, dan serta selalu mengucap syukur di dalam nama-Nya. Begitulah firman Tuhan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas di dalam masa pandemi ini. Tetap dijaga dan menurut terhadap segala protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.